Itu begitu. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait gerak partikel dalam konsep kinematika dan dinamika partikel. Dan kedua konsep ini akan ada beberapa perbedaan yang nanti akan kita bahas masing-masing dalam dua video yang berbeda. Untuk bagian pertama, kita mempelajari terlebih dahulu terkait kinematika, yaitu bagaimana akan ada tiga konsep yang akan kita pelajari, pertama terkait perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Perbedaan itu sendiri adalah perubahan posisi benda terhadap waktu dan dapat dinyatakan sebagai fungsi waktu xt atau xt ya, di mana x itu adalah perpindahannya dan t itu adalah waktu. Jika suatu benda misalnya atau partikel kita letakkan pada posisi, kita letakkan misalnya dia di posisi A di sini ya, kemudian dia berpindah ke area B, kemudian berpindah lagi ke area terakhir C, maka kita dapat mengamati posisi awal partikel itu ada di titik A dan posisi akhirnya itu adalah di posisi T atau C gitu ya. Nah, yang dinamakan perpindahan ataupun perubahan posisi itu adalah yang kita ukur fokus pada titik awal dan titik akhirnya saja. Maka perpindahan suatu partikel hanya dihitung dari A ke B saja. Ini bukan perpindahan. Tapi jika semisal ditanyakan adalah jarak, berarti kalau jarak itu adalah seluruhnya. Jadi jarak A ke B, B ke C itu semua dihitung. Itu perbedaannya. Lalu yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah laju perubahan perpindahan terhadap waktu. Jadi karena posisinya dan jarak kelajuannya perpindahannya itu berubah-ubah dalam satuan waktu gitu ya, maka kita dapat menuliskan sebagai bentuk rata-ratanya atau selisihnya ya, delta x per delta t. Nah, kecepatan ini jika di dalam secara matematis kita dapat membuatnya sebagai bentuk turunan pertama dari fungsi perpindahan atau fungsi itu ini. Dan kecepatan ini menunjukkan seberapa cepat dan ke arah mana posisi benda itu berubah setiap saat. Dan satuannya ini biasanya adalah meter per second. Ya, asumsinya apa? Misalnya jika kita memiliki nilai gitu ya 5 meter per second. Maknanya dalam setiap detik, ya, dalam setiap detik, dalam satu detik, pada second, dia akan bertambah perpindahannya itu sejauh 5 meter. Kalau misalnya dia memiliki atau sudah berjalan gitu ya, berjalan selama 2 detik, maka sekarang dia sudah menempuh jarak berapa? 5, 5 berarti 10 meter. Kalau 3 detik, ini berapa? Berarti 15. Jadi akan nambah 5, tambah 5, dan tambah 5. Begitu terusnya. Lalu kemudian ada konsep ketiga yang namanya percepatan. Percepatan ini adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Atau karena sekali lagi, karena bisa jadi dalam setiap saat kecepatannya akan berubah-ubah, maka kita akan mencari diferensialnya ya, atau delta P-nya per perubahan waktu. Yang mana ini biasanya disimpulkan dengan meter per second kuadrat. Maknanya apa? Misalnya kalau kita punya percepatan 5 meter per second kuadrat, artinya dia itu akan berubah kecepatannya, ya. Sekarang kecepatannya akan bertambah 5 meter per second tiap 1 detik. Nah, kalau 2 detik, berarti sekarang kecepatannya menjadi berapa? 10 meter per second. Kalau sudah 3 detik, sekarang kecepatannya akan bertambah lagi menjadi sekarang 15 meter per second. Nah, ini adalah satu contoh soal di mana kita memiliki fungsi perpindahan terhadap waktu. Di mana
fungsi waktunya atau X-nya adalah 5T kuadrat. Kita diminta untuk menghitung kecepatan dan percepatannya saat T sama dengan 2. Kita sudah memiliki fungsi 5T kuadrat, maka kita akan membuat menjadi sekarang kita memiliki suatu contoh soal di mana di sini kita memiliki suatu fungsi perpindahan yaitu 5T kuadrat. Kita diminta untuk menghitung kecepatan dan kecepatan saat T sama dengan 2 atau saat 2 detik. Berarti kita harus merubah fungsi ini dalam bentuk fungsi kecepatan, ya, fungsi kecepatan. Dan kedua adalah dalam bentuk fungsi percepatan. Yang kedua adalah kecepatan. Saya bagaimana? Kita tinggal mendiferensialkan atau menurunkan ini dalam bentuk per fungsi waktunya. Contohnya seperti ini. dx per dt. Itu adalah untuk fungsi kecepatan. Maka x yang di sini kita ganti dengan 5t. Kemudian jika diturunkan terhadap fungsi waktu, maka kalau diferensial itu 2, ya, pangkatnya ini kita letakkan di depan, yang mana pangkatnya nanti dikalikan dengan 5 konstanta ini. Lalu kemudian untuk pangkatnya sendiri itu nanti kita kurangi 1, ya. Maka hasilnya akan 2 dikali 5 T untuk pangkatnya 2 dikurangi 1, yaitu T pangkat 1, atau bisa ditulis dengan T, ya. Kita sekarang sudah mendapatkan fungsi kecepatan. Yang kedua, kita diminta untuk mencari fungsi percepatannya. Berarti 10T ini kita turunkan kembali, karena percepatan itu adalah turunan dari fungsi kecepatan, atau turunan 2 kalinya dari fungsi perpindahan. Nah, yaitu persamaannya dv per dt yang ini. Dan v-nya ini kita masukkan dari fungsi kecepatan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 10T. Nah, caranya sama dengan sebelumnya, yaitu T itu sama dengan T pangkat 1, ya. T pangkat 1. Nah, T pangkat 1 ini kita pindahkan ke depan, jadi 1 dikali 10, gitu ya. Lalu untuk pangkatnya sendiri ini dikurangi 1. 1 min 1 adalah 0. T pangkat 0 itu adalah 1. Atau 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua yang pangkat 0 itu adalah 1. Nah, sekarang ketika dikalikan, kita sekarang sudah mendapatkan fungsi percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan besar dari kecepatannya berapa pada saat T sama dengan 2T. Nah, sekarang kita tinggal mengfungsikan T sama dengan 2 ke dalam fungsi yang sudah kita peroleh. Sebelumnya untuk fungsi kecepatan kita mendapatkan 10T. Maka T kita bisa masukkan detik kedua, ya, yang kita ingin cari. Berarti 10 dikali 2 sama dengan 20 meter per second. Dan untuk percepatannya kebetulan fungsinya adalah sudah dalam bentuk konstanta, maka tidak bisa disebutkan untuk T sama dengan 2. Maknanya percepatan ini konstan pada setiap waktu. Selanjutnya, bagaimana bila fungsi perpindahan ini dalam koordinat kartesian? Maka kita nanti akan mendapatkan nilai I dan J, atau pada arah X dan arah Y. Sekarang, pada soal ini kita diminta untuk menentukan posisi partikel terhadap waktu dan memintanya bagaimana posisinya pada saat T sama dengan 3 detik. Berarti karena fungsinya sudah kita peroleh, maka sekarang kita hanya tinggal untuk poin A memasukkan angka 3 ini ke dalam nilai T, fungsi waktu yang ada T-nya. Ya, kita masukkan. Berarti jadinya 3 kuadrat plus 2 kali 3, ini adalah untuk komponen Y atau arah X, ditambah 3 dikali 3 plus 3 kuadrat. Ini adalah untuk area Y.
Ya, masing-masing dari 3 kali pangkat 3, yaitu 9. 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 9 adalah 15 ini, ditambah 3 kali 3 9, 3 kali 3 9 juga, 9 tambah 9 adalah 18 ini. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menentukan besar kecepatan partikel pada T sama dengan titik-titik. Maknanya berarti kita harus mencari tahu fungsi dari kecepatan partikel dari fungsi perpindahan yang kita sudah ada di soal. Jadi kita turunkan dulu. Caranya berarti yang ini ayat angka ini, pangkatnya kita letakkan di depan. Berarti 2 T, lalu pangkatnya kan dikurang 1, yang kedua minus 1, ditambah, ini adalah T pangkat 1, gitu ya, T pangkat 1, dipilih depan, berarti 1 kali 2, T-nya kan 1 min 1. Ini adalah untuk komponen ini, kemudian plus, ini kita, misalnya ini adalah pangkat 1, gitu ya, satunya pindah ke depan, nanti dikalikan dengan 3, dari 1 kali 3 T1 min 1 ditambah ini pangkatnya pindah ke depan berarti 2 T pangkatnya kita kurangi 1. Ini adalah untuk komponen G. Jadi ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi 2 T plus 2 ya, karena 1 min 1 adalah 0, T pangkat 0 adalah 1. 2 kali 1 kali 1 ya, berarti intinya 2. Ini untuk komponen ini ditambah ini adalah 1 kali 3 T pangkat 1 1. Jadi T ini nanti akan jadi pangkat 0 ya, T pangkat 0 adalah 1. 1 kali 3 3 3 plus ini 2 T 2 min 1 1 1, atau tak usah tulis juga nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang ini adalah fungsi dari kecepatan. Selanjutnya kita substitusikan dulu 3 detik ini di dalam T-nya, berarti 3 kali 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 I, ditambah 3, 2 kali 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9, ya. Ini adalah untuk nilainya. Tapi kalau karena komponennya adalah X dan Y atau I dan J, maka untuk mencari resultannya kita harus memasukkannya ke dalam persamaan seperti ini ya, mencari besaran vektor, yaitu akar gitu ya nanti ya. P gitu ya, P sama dengan akar Px kuadrat plus Py kuadrat, artinya kecepatan arah X kuadrat tambah kecepatan arah Y kuadrat sama dengan X-nya berarti adalah yang komponen I, 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 8 kali 8 adalah 64 ditambah 9 kali 9 adalah 81 ya. Selanjutnya ini setelah Anda hitung hasilnya, ini adalah nilai dari besar kecepatan partikel pada T sama dengan 3 detik. Temunya adalah 12,04. Lalu bagaimana untuk poin yang C? Poin yang C itu juga sama ya, berarti fungsi yang sudah kita temukan dari turunan dari kecepatan itu adalah kecepatan dari perpindahan kita ya, itu kata pertama kecepatan. Untuk mencari percepatan adalah turunan dari kecepatan, maka dari persamaan 2T plus 2I ditambah 3 plus 2TJ ini kita turunkan untuk menentukan fungsi dari percepatan. Caranya sama dengan sebelumnya ya.
Jadi asumsinya sih adalah T pangkat 1, maka angka pangkat di sini kita pindah ke depan, berarti 2. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi T pangkat 0. T pangkat 0 itu adalah 1. Ini jadi tetap 2. Lalu kemudian pada bagian ini tidak ada fungsi T-nya ya, maka konstanta akan menjadi 0. Gitu. Jadi ini hanya 2 saja. Ditambah, ini juga karena konstanta, tidak bisa diakumulasikan karena tidak ada fungsi T-nya, makanya akan menjadi 0. Ditambah 2T. Ini ada T-nya, berarti T pangkat 1, satunya kita pada depan, berarti 2. 1 kurangi 1 adalah 0, T pangkat 0 adalah 1. Jadi 2 ya. Nah, ini fungsinya konstan gitu ya. Jadi pada sepanjang waktu dia akan bernilai percepatannya 2i plus 2c. Selanjutnya ini kita lakukan caranya untuk mencari besarnya gitu ya, besarnya percepatan sama cara yang seperti ini. Berarti arah x dan arah y kita kuadratkan, berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat per 8. Maka ketemu 2,83 meter per second. Untuk soal D dan E, mencari arah gerak partikel pada T sama dengan 3. Ya. Tadi kita sudah menentukan atau menemukan kecepatan pada saat 3 detik itu besarnya adalah 8i plus 9j. Gitu ya. Maka sudut terhadap sumbu X adalah titik-titik. Nah, kecepatan arah X itu adalah 8i. Ingat ya, yang I itu adalah arah X dan J itu adalah arah Y. Dan untuk kecepatan arah Y itu adalah nilainya 9. Nah, kita bisa mencari ini dengan formulasi tan theta. Untuk sebelumnya misalnya kita masih ingat fungsi segitiga istimewa ya, trigonometri. Kita ada sudut theta di sini, dan ini adalah Y, dan ini adalah X ya. Misalnya ini X, dan ini misalnya adalah P arah Y, dan ini adalah sudut theta-nya, dan ini misalnya resultannya. Nah, atau begini. Nah, kita bisa mencari besarnya kecepatan Y itu dengan sudut istimewa ya. Dulu waktu SMA ataupun SMP kita mendengar istilah yang cos, sine, dan sin, demi, lalu tan, delta. Nah, cos sine berarti cos itu untuk samping dibagi miring, berarti samping itu adalah X ya. Samping dibagi miring gitu ya. Untuk sin berarti sin demi. Sin itu adalah depan, berarti Y dibagi miring, berarti R. Nah, kalau tan bisa, tan berarti adalah nilainya depan, Y dibagi samping. Samping adalah X gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mencari arah gerak partikel terhadap sumbu X itu dengan menggunakan tan, ya. Karena kita sudah punya komponen kecepatan arah sumbu X dan arah sumbu Y, maka tan theta sama dengan PY, ingat ya, PY dibagi PX-nya, jadi 9 per 8. Nilainya adalah 1,125. Dan ini kita ingin cari theta-nya, lalu tan inverse-nya adalah 48,47 derajat, sehingga sudut arah geraknya adalah 48,47. Selanjutnya yang ditanyakan adalah besar perpindahannya. Ya. Perpindahan itu berarti kita tadi di awal konsep harus mengetahui awal dan juga akhirnya. Ya, awal dan akhir. Atau akhir itu kan awal. Nah, dalam 2 dimensi, ini berarti kita jabarkan masing-masing dulu, gitu ya. Bagaimana pada detik pertama, ya, dan juga detik terakhirnya. Posisinya ada di mana. Ini kita bisa masukkan dari persamaan yang kita peroleh dari soal. Ini ya, ini kita masukkan.
Berarti kita harus mencari tahu posisi awalnya, berarti saat T sama dengan 1, berarti yang T ini kita masukkan 1 semua. Lalu yang terakhir adalah posisi saat 3 detik ya. 1 dan 3, maka 3 kita masukkan juga sini. Setelah kita inputkan ke bagian ini, maka kita peroleh nilainya adalah untuk saat 1 detik, nilainya 3 I plus 4J, sementara saat 3 detik adalah 15I plus 18J. Dan untuk resultannya berarti kita harus mencari selisih jaraknya dulu. Berarti yang I dikurangi yang I, J dikurangi yang J. Nah, yang pertama adalah saat 3 detik adalah arah X 15, dan saat 1 detik adalah 3. Berarti 15 dikurangi 3. Lalu untuk arah Y itu adalah bagian yang J yang akhir, yaitu saat T sama dengan 3 detik, 18 dikurangi 4. Maka ketemunya adalah 12 plus 14. Oke. Sehingga besar perpindahannya kita bisa mencari dengan cara sultan ya. Berarti ini kita kuadratkan, dan ini juga kita kuadratkan. 12 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Hasilnya adalah 18,44 meter. Selanjutnya kita akan mempelajari konsep bagaimana jika suatu benda ini nanti akan bergerak pada suatu bidang lurus yang mana percepatannya adalah 0. Artinya kecepatan benda pada setiap waktu akan sama kecepatannya ya. Jadi dia tidak akan mengalami perubahan atau perbedaan kecepatan antara detik pertama, 2, ataupun 3. Sehingga kecepatan pada saat T itu akan sama dengan kecepatan awalnya, atau kita sebut dengan konstan. Sehingga kita bisa menemukan persamaan bahwa jarak atau perpindahan itu adalah nilainya kecepatan awal dikalikan waktunya. Nah, sebelumnya kita masih mengingat ya konsep bahwa makna dari 5 meter per sekon itu artinya partikel itu tidak memiliki kecepatan yang membuatnya dapat menempuh jarak 5 meter dalam 1 detik. Sekali lagi ya. Sehingga kalau misalnya suatu partikel sudah menempuh waktu selama 2 detik, maka sekarang jarak yang sudah dia lalui sepanjang, berarti ini 5 meter, titik pertama, titik kedua tambah 5 meter di sini. Maka totalnya adalah 10 meter. Maka setelah 2 detik dia akan menempuh jarak 10 meter dalam 2 detik. Nah, untuk soal ini, misalnya kita memiliki kecepatan awal ya benda adalah 2 meter per sekon. Maknanya dalam setiap detik dia akan bertambah 2 meter. Sementara suatu benda ini sudah melaju sejauh 3 detik. Ya, berarti kita bisa buat detik pertama 2 dan 3 ya. 1, 2, 3. Ini 2, ini 2, ini 2. Kita totalkan berarti ada 6 meter. Maka setelah 3 detik benda partikel ini akan menempuh jarak 6 meter. Nah, untuk contoh kedua, misalnya di sini ada suatu kecepatan awal benda itu adalah 4 meter per sekon. Ya. Dan benda ini sudah melaju sejauh 8 meter. Gitu. Berapa waktu yang dia butuhkan sampai mencapai titik final? Ya, kita ingat kecepatan awalnya adalah 4, jaraknya adalah 8. Berarti ini 4, ini 4. Kalau total dia sudah ada 8. Berarti artinya dia sudah menempuh selama 2 detik. Dan begitu seterusnya. Ini masih sama dengan cara sebelumnya, hanya kali ini kita mencoba untuk memasukkan persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan dari intuisi kita dalam mengerjakan soal-soal ini ya. Nah, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon selama 15 detik. Berapa jauh jarak yang ditempuhnya? Kalau secara logika kita langsung dapat menyebutkan 150 gitu ya. Tapi bagaimana penyelesaiannya dalam persamaan fisikanya bagaimana? Nah, kita menggunakan persamaan yang
jarak ini ya, XT sama dengan V0 dikali T. V0-nya adalah 10 meter per sekon dan T-nya adalah 15. Tinggal dikalikan. Jadi samaannya adalah satuannya 150 meter. Contoh yang kedua adalah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan 5 meter per sekon dari titik A ke B yang berjarak 50 meter. Berapa lama benda menempuh jarak AB? Nah, kita menggunakan persamaan yang ini ya, kalau secara perumusan gitu ya. XT itu sama dengan kan V0 dikali T. Nah, kita sudah dapat kecepatannya, berarti 5 meter per sekon dikalikan T-nya yang kita cari nggak tahu berapa, XT-nya adalah 50 meter, 50. Nah, untuk mencari T, berarti kita bisa tinggalkan T-nya di sini. Di sini ada 50 meter, ya. Kemudian 5 meter per sekonnya ini kita pindah luas. Jadi dia sekarang karena ini perkalian, jadi dia ganti jadi pembagi di bawah 5 meter per sekon. 50 bagi 5 berapa? 10. Gitu ya. Maka T adalah 10. Selanjutnya ini adalah bagian terkait persamaan gerak lurus berubah beraturan. Berubah beraturan maknanya sekarang sudah ada intervensi dari percepatan. Jadi percepatannya bukan lagi 0. Jika dalam persamaan atau perumusan sebelumnya kita mendapatkan nilai gitu ya, P sama dengan V0, PT sama dengan V0 sebelumnya ya. Tapi karena sekarang sudah ada intervensi dari percepatan, maka persamaannya menjadi PT sama dengan kecepatan awal gitu ya, ditambah percepatan saat itu dan juga waktu saat itu, saat T gitu ya. Dan untuk mencari jaraknya perpindahannya ya, kita bisa membuatnya atau ini kita integralkan gitulah ya. Kalau sebelumnya kita berikan diferensial. Kecepatan itu adalah turunan dari perpindahan. Nah, untuk mencari perpindahan, maka fungsi dari kecepatan itu bisa kita naikkan lagi atau kita integralkan. Yang sebelumnya, fungsi konstanta, ketika kita integralkan, itu nanti akan menjadi muncul fungsi T-nya di atas. Gitu ya. Kalau misalnya ada fungsi T di sini, kalau kita integralkan, berarti kan dia AT, T itu kan pangkat 1. Ya. Kalau turunan itu kan dikurangi 1. Nah, kalau integral itu berarti ditambah 1. Gitu ya. Hasil penjumlahan ini kita letakkan di depan. Tapi di depannya adalah dalam bentuk pembagian. Jadi halo satu berapa? 2. Ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ada P pangkat 3. Ini kalau kita integralkan gitu ya terhadap sisi waktu misalnya, maka P gitu ya 3 plus 1 gitu ya. Kemudian hasil penjumlahan ini nanti jadi 1/3 plus 1. Hasilnya adalah 1/4 P pangkat 4. Sehingga dari persamaan fungsi kecepatan kita bisa mengintegralkannya sehingga mendapatkan fungsi perpindahan, yaitu V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini ada contohnya. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan kecepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan besarnya kecepatan benda dan jarak yang ditempuh setelah bergerak 10 detik. Berarti kita punya V0 sama dengan 5 meter per sekon. Terus kita punya A, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Lalu kita punya T sama dengan 10 detik. Lalu kemudian untuk mencari besarnya kecepatan benda. Besarnya kecepatan benda berarti kita cari PT dan jaraknya itu berarti X-nya berapa. Nah, sebelumnya kita kan mendapatkan
persamaan ya. PT itu kan adalah P0 plus AT. Sementara perpindahan pada saat T itu adalah integralnya dari ini ya. Jadi P0T plus setengah AT kuadrat. Maka kita di sini bisa mencari PT gitu ya. Dengan cara berarti P0 plus AT. Jadi P0-nya kita masukkan tadi ya 5, kemudian percepatannya adalah 2, kemudian T-nya adalah 10. Jadi 2 kali 10 gitu ya. Ada 20 ditambah 5, 25 meter per second. Selanjutnya kita diminta untuk mencari XT-nya atau perpindahan atau posisi saat T gitu ya. P0T, berarti P0-nya adalah 5, T-nya adalah 10, tengah ya. Kemudian A-nya adalah 2, dan T-nya adalah 10 kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 150 meter. Contoh selanjutnya adalah sebuah benda bergerak lurus berubah beraturan mencapai kecepatan 20 meter per second dalam waktu 5 detik ya. Mencapai kecepatan berarti ini adalah PT ya. Kemudian waktunya nanti ini adalah T. Berarti PT sama dengan 20 meter per second. Kemudian T-nya adalah 5 second. Jika benda bergerak tanpa kecepatan awal, berarti P0-nya adalah 0 meter per second. Berapakah jauh jalan yang ditempuh? Berarti yang ditanyakan adalah XT saat T. Saat T. 5 second itu. Ya. Nah, berarti di sini kita yang belum tahu apa? Kita belum tahu kecepatannya berapa. Ya. Kecepatannya kita tidak tahu berapa. Sehingga kita harus mencari tahu dulu nilai percepatannya, yaitu menggunakan persamaan yang pertama, yaitu PT sama dengan P0 plus AT. Ya, kita cari A-nya dulu. Baru kemudian kita bisa memasukkannya ke persamaan XT yang P0T plus setengah AT kuadrat. Ini supaya gampang seperti ini. Nah, untuk mencari nilai A-nya, gitu ya, kita harus mengubah dulu ya, mengubah struktur persamaan ini agar A itu adalah di paling kiri lah, contohnya begitu. Berarti, misalnya PT di sini, P0 kita pindah ruas ke sini, maka dia akan menjadi negatif sama dengan AT. Gitu ya. Nah, kita kan hanya ingin mencari A-nya saja. Anggaplah ini kita pindah ruas dulu aja ya. If AT sama dengan PT min P0 gitu. Kemudian A sama dengan, ini karena perkalian, maka T ini kalau kita pindah ke sini akan menjadi penyebutnya atau dibagi ya, pembagian. Berarti PT min P0 per T. PT-nya nanti kita perlu berapa? PT-nya adalah 20 ya. P0-nya ada berapa? 0. Dibagi T, maksudnya berapa? 5. Berarti 20 dibagi 5 adalah 4 meter per second. Kita udah ketemu 4 meter per second. Selanjutnya kita tinggal substitusikan ke bagian XT. P0-nya berapa? P0-nya kan 0 tadi ya. P0T plus setengah AT kuadrat. Karena P0-nya adalah 0, maka 0 dikalikan 5 ya 0 gitu ya. Ditambah setengah dikali A-nya kita ketemu 4, dikali T-nya berapa? T-nya adalah 5 detik, berarti 5 kuadrat. Ya, ini kita coret dulu, ini 2, kemudian 5 kali 5, 25, kemudian 25 dikali 2. Sehingga kini kita bisa mendapatkan nilainya 2, 2 dikali 5 kali 5, 25, yaitu 50